wabarakatuh, Ibu Kemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukari. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ibu Kemi? Alhamdulillah, sehat Pak. Sehat ya, bahagia juga Bu? Alhamdulillah, ya bisa untuk bahagia. Kita selalu sehat dan bahagia ya Bu. Iya. Baik Bu Kemi, hari ini saya ingin ngobrol dengan Bu Kemi terkait itu Bu, permasalahan siswa kita itu dan Bapak dan Ibu guru. Begini Bu, saya melihat teman kita itu yaitu Pak Julius sama Pak Suyanto. Pak Julius itu kemarin menghukum anak Bu karena tidak mengerjakan tugas. Jadi beliau Pak Julius itu sering menghukum anak secara fisik, bahkan mungkin menaruh di lapangan di bawah terik sinar matahari, kadang push up dan sebagainya. Tapi saya melihat Pak Julius itu hasil akhir anak-anak itu nilainya bagus Bu. Terus kemudian saya juga yang satunya Pak Suyanto, beliaunya ini mengajarnya datar-datar saja, ya yang penting mengajar dan juga tidak terlalu keras. Tapi hasil akhir anak-anak itu rata-ratanya masih banyak yang di bawah KKM Bu Kemi. Oh ya. Itu kalau jenengan sebagai kepala sekolah kira-kira keputusan apa yang akan Ibu ambil dan apa kemudian yang melatar belakangi keputusan Ibu? Oh iya Pak. Ya, di posisi saya kalau melihat kedua guru itu baik Pak Julius maupun Pak Yanto, saya kira ya dua-duanya bagus. Tujuannya untuk mendidik anak. Tapi menurut saya, ya apa yang dilakukan Pak Julius memberikan hukuman fisik itu juga tujuannya untuk mendidik disiplin anak. Apalagi hasil akhirnya juga lebih baik, yaitu mungkin juga alasan Pak Julius semata-mata apa yang dia lakukan untuk kemajuan anak itu sendiri. Tapi kalau menurut ya kurikulum Merdeka yang saat ini, bagaimana kita harus mendidik anak itu dengan pendekatan istilahnya dari hati ke hati, tidak ada hukuman fisik, yang dilakukan Pak Yanto yaitu sudah sesuai dengan tuntutan yang ada di kurikulum sekarang. Jadi menurut Ibu Sukemi kedua guru itu sebetulnya sama-sama benar ya Bu? Iya. Ya tentunya baik yang dilakukan oleh Pak Julius maupun Pak Yanto, mereka dua-duanya benar. Mungkin Pak Yanto mengharapkan kalau dia mendidik dengan penuh kasih sayang, diharapkan juga nantinya anak itu bisa mandiri juga tanpa harus dia itu mendapatkan hukuman fisik. Jadi mungkin yang dilakukan Pak Yanto itu yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, menyadarkan anak sendiri itu dia sadar bahwa dia itu belajar tanpa harus mendapat hukuman fisik atau dorongan dari luar, harus mampu menumbuhkan dorongan dari dalam diri sendiri. Sehingga keputusan terbaik mestinya gimana Ibu untuk dua guru tersebut? Ya kalau menurut saya tinggal lihat anaknya Pak. Suatu saat kita dihadapkan anak yang sangat bandel, itu kan mesti ada Pak ya. Kan tidak semua anak itu penurut. Dan suatu saat kalau memang kita sudah melakukan pendekatan secara dari hati ke hati, penuh kasihan, kok tidak ada hasilnya dan anak itu harus terpaksa diberikan hukuman fisik, itu pun nggak apa-apa, harusnya diberikan hukuman fisik, tapi melihat tidak hukuman fisik yang terlalu keras, ya pokoknya hukuman fisik seperti umpamanya hukuman fisiknya disuruh bersih-bersih apa itu, selain dia nanti juga mungkin ada rasa malu, bisa mengubah anaknya dia dengan membersihkan mungkin ruang kelas atau apa, kan juga dampaknya juga bisa membersihkan. Apakah Ibu nanti tidak takut misalnya keputusan seperti itu ada konsekuensi logisnya, misalnya itu nanti bisa jadi viral Bu, misalnya diunggah oleh anak-anak, atau mungkin dari kode etik profesi seorang guru menghukum fisik itu bisa jadi pelanggaran. Apakah Ibu sudah memikirkan konsekuensi itu? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, hukuman fisik yang tidak terlalu keras Pak. Kalau hanya sekedar untuk mengambil menyapu di halaman kelasnya, itu kan saya kira nggak berakibat fatal bagi anak. Lain lagi kalau hukuman fisiknya itu mungkin dihukum di bawah terik matahari, sedangkan nanti bisa
mengakibatkan anak itu sakit apa itu bisa, tapi kalau hanya kondisinya ringan-ringan saja saya kira kok tidak terlalu khawatir Pak. Oh iya. Berarti sebetulnya Ibu mengambil jalan tengah ya Bu. Jadi tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu sabar begitu ya Bu. Artinya sesuai dengan apa namanya sehingga tidak melahirkan masalah-masalah baru setelah itu mengambil keputusan itu ya Bu ya. Iya betul, saya ambil tengah-tengah. Jadi di suatu situasi tertentu kita harus juga memberikan dukungan, tapi ya yang tidak terlalu berat biar anak itu istilahnya ceria atau apa sehingga menyadarkannya tujuannya itu. Baik. Ya. Jadi dari situasi seperti itu kira-kira pengalaman apa yang kemudian Ibu dapatkan dari situasi seperti itu Bu Temi? Ya itu suatu pengalaman yang sangat berarti sekali bagi saya sehingga saya bisa mengambil putusan bagaimana seharusnya mengajar. Jadi bisa kita lakukan seperti yang dilakukan Pak Yanto, itu juga bagus. Anak kita ajak untuk ya pokoknya jangan sampai kita itu melakukan hukuman fisik. Kalau bisa dari hati ke hati, penuh kasih sayang, hingga memunculkan kesadaran anak itu bahwa oh seperti ini harusnya gitu. Baik Bu Kemi, kalau begitu jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat ya Bu Kemi. Insya Allah. Pasti kita Iya. harapkan pada murid-murid yang seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Kemi, kita sudah ngobrol cukup banyak. Lain waktu bisa kita ngobrol yang lebih panjang lagi karena kita memang tugas kita sebagai guru itu ya tetap bagaimana murid kita itu menjadi tujuan utama kita. Iya. Terima kasih Bu Kemi. Sama-sama Pak Sudadi. Ya, terima kasih.